contoh berita beserta unsur dan strukturnya. Teman-teman, apakah kamu pernah membaca atau menulis teks berita? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang sedang atau telah terjadi. Teks berita harus bersifat objektif berdasarkan fakta, disampaikan secara urut atau kronologis, dan memenuhi unsur teks berita yang lengkap. Nah, sebelum kita pelajari lebih dalam lagi, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Dalam teks berita terdapat unsur-unsur pembentuknya. Nah, unsur-unsur ini adalah 5W plus 1H. 5W plus 1H adalah what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Selain harus memenuhi unsur-unsur pokok, teks berita juga harus sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan. Adapun struktur teks berita yaitu orientasi berita, peristiwa, dan sumber berita. Teman-teman dapat mengamati contoh teks berita tentang COVID di bawah ini agar dapat menentukan apa saja unsur dan struktur pembentuk berita tersebut. Contoh 1. Perlu diingat, ini daftar tempat di Jakarta yang pengunjungnya wajib perlihatkan sertifikat vaksin COVID-19. Sertifikat vaksin COVID-19 resmi digunakan sebagai syarat untuk beraktivitas di tempat-tempat publik. Aturan baru ini berlaku setelah Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menerbitkan aturan tersebut pada 3 Agustus 2021. Dikutip dari kompas.com, aturan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 966 Tahun 2021. Aturan ini ditujukan kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di sektor-sektor tertentu harus sudah divaksinasi. Namun, aturan tersebut dikecualikan untuk kategori masyarakat yang tidak bisa melakukan vaksinasi. Masyarakat tersebut seperti anak usia di bawah 12 tahun karena alasan medis atau seseorang yang baru sembuh dari COVID-19. Berikut ini dijabarkan daftar tempat yang wajib memperlihatkan sertifikat COVID-19 di Jakarta, yaitu 1. Apotek dan toko obat. Saat mendatangi apotek, masyarakat perlu membawa sertifikat vaksin COVID-19. Tidak perlu khawatir, tempat ini buka selama 24 jam dalam sehari. 2. Supermarket, swalayan, pasaraya, dan pasar tradisional. Meskipun sudah membawa sertifikat vaksin COVID-19, ada syarat yang harus dipatuhi, yaitu kapasitas pengunjung hanya 50%, untuk jenis supermarket dan swalayan buka sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk jenis pasaraya dan pasar tradisional buka sampai pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. 3. Restoran dan kafe. Selain membawa surat vaksin, ada syarat yang perlu dipatuhi, yaitu untuk jenis restoran atau kafe di dalam mall atau gedung hanya berlaku delivery atau take away saja. 4. Warung makan atau warteg. Selain membawa sertifikat vaksin, masyarakat juga perlu mematuhi syarat berikut. Waktu makan hanya 20 menit. Selain itu, pengunjung warteg hanya sebanyak 3 orang. Warung makan atau warteg boleh buka sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. 5. Pusat perbelanjaan atau mall. Sertifikat vaksin COVID-19 ini perlu diperlihatkan oleh pengunjung dan para pegawai pusat perbelanjaan. Hal ini karena syarat aktivitas di pusat perbelanjaan yaitu pegawai toko hanya melayani penjualan online, pusat perbelanjaan hanya membuka sektor esensial seperti supermarket, restoran, dan toko yang melayani penjualan online. Selain kelima tempat di atas, sektor-sektor di bawah ini juga wajib membawa sertifikat vaksinasi COVID, yaitu 1. Tempat konstruksi dan infrastruktur publik, 2. Moda transportasi, 3. Fasilitas layanan kesehatan, 4. Kegiatan peribadatan. Unsur-unsur pembentuk berita. Dari berita di atas, kamu dapat menemukan unsur-unsur pembentuk berita sebagai berikut. 1.
1. Apa yang terjadi atau what? Sertifikat vaksin COVID-19 resmi digunakan sebagai syarat untuk beraktivitas di tempat-tempat publik. 2. Siapa yang meresmikan atau who? Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. 3. Kapan peristiwa itu terjadi atau when? Aturan baru ini berlaku setelah Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menerbitkan aturan tersebut pada 3 Agustus 2021. 4. Di mana peristiwa tersebut terjadi? Where? Tempat yang wajib memperlihatkan sertifikat COVID-19 di Jakarta yaitu apotek dan toko obat, tempat perbelanjaan seperti supermarket hingga pasar tradisional, restoran dan kafe, warung makan dan warteg, serta pusat perbelanjaan. 5. Mengapa peristiwa tersebut dapat terjadi atau why? Masyarakat yang melakukan aktivitas di sektor-sektor tertentu harus sudah divaksin. Oleh karena itu, setiap berkunjung ke tempat-tempat yang sudah ditentukan, masyarakat wajib membawa sertifikat vaksin COVID-19. Bagaimana peristiwa tersebut dapat terjadi atau how? Saat mendatangi tempat-tempat tertentu, masyarakat harus menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 dan mematuhi aturan dan protokol kesehatan yang berlaku selama masa pandemi. Nah, penjelasan di atas merupakan unsur-unsur dari teks berita yang berjudul "Perlu diingat ini daftar tempat di Jakarta yang pengunjungnya wajib perlihatkan sertifikat vaksin COVID-19". Lalu bagaimana dengan struktur dari teks berita tersebut ya? 1. Orientasi atau pembukaan teks berita menjelaskan bahwa sertifikat vaksin COVID-19 resmi digunakan sebagai syarat untuk beraktivitas di tempat-tempat publik. Aturan baru ini berlaku setelah Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta menerbitkan aturan tersebut pada 3 Agustus 2021. 2. Peristiwa yang lengkap yang terjadi. Dari teks berita di atas, peristiwa dapat ditemukan pada penjelasan mengapa sertifikat vaksin COVID-19 harus ditunjukkan dan sektor-sektor atau tempat-tempat apa saja yang diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19. Nah, seperti itulah teman-teman, cara untuk menentukan unsur dan struktur dari contoh teks berita tentang COVID-19. Kuncinya adalah membaca dengan seksama dan memperhatikan setiap kalimat yang tertera pada teks berita tersebut. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!